Halo teman semua, berjumpa lagi dengan channel Pena Pen. Channel ini membahas tentang berbagai hal seperti kisah, misteri, sejarah, kasus, dan video ini dikemas dalam cerita bergambar. Video kali ini admin akan menceritakan tentang tumbal pesugihan tukang bakso. Namaku Rian, aku tinggal di suatu daerah pedalaman yang cukup jauh dari kota di Jawa Tengah. Di desa tempat tinggalku terdapat tukang bakso yang sering aku kunjungi. Bukan karena baksonya enak, tapi hanya ada satu orang tukang bakso ini yang berjualan di desaku. Warga desa jika ingin jajan atau membeli makanan lain, selain bakso harus menuju ke tengah kota yang jaraknya lebih kurang 10 km dari desa kami. Warga desa menyebut bakso yang di desa kami ini sebagai bakso bejo, karena yang menjual bakso itu bernama Pak Bejo. Entah mengapa selama 3 bulan terakhir ini Pak Bejo tidak berjualan dan warung baksonya tutup. Walaupun bakso Pak Bejo sebenarnya biasa saja, tapi karena hanya ada satu orang saja yang berjualan, maka bakso Pak Bejo tetap ada saja yang mencari. Setelah 3 bulan tidak berjualan, tiba-tiba Pak Bejo membuka kembali warung baksonya. Dan kali ini Pak Bejo membawa perubahan yang sangat besar. Pak Bejo membawa istrinya berjualan dengan penampilan yang sangat keren. Istri Pak Bejo memakai perhiasan dari emas yang banyak sekali, dan Pak Bejo juga sudah mempunyai mobil yang sangat keren. Mobil Pak Bejo merupakan mobil keluaran terbaru yang bagi orang desa itu sangat mengagumkan. Hari pertama dibuka warung Pak Bejo, langsung diserbu pembeli. Bahkan bakso yang dijual sudah habis hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pak Bejo dan istrinya hanya memerlukan waktu 2-3 jam saja, maka baksonya sudah habis. Setelah beberapa bulan sejak dibukanya kembali bakso Pak Bejo, terdengar kabar bahwa anak Pak Bejo meninggal dunia akibat kecelakaan. Tapi ada satu keanehan yang terjadi. Pak Bejo melarang warga desa untuk membacakan doa untuk anaknya. Setelah anaknya meninggal, warung bakso Pak Bejo semakin ramai. Pelanggan tidak hanya warga desa kami, sekarang pelanggan dari desa tetangga, bahkan dari kota juga berdatangan. Aku yang selama ini tidak begitu tertarik dengan bakso Pak Bejo, penasaran dan ingin mencicipi bakso Pak Bejo yang sangat terkenal itu. Benar saja, bau kuah baksonya sangatlah sedap. Bahkan sebelum pesanan datang ke mejaku, aku sudah bisa mencium aroma yang sangat sedap. Setelah pesananku datang, aku lupa membaca doa karena terburu-buru melahap bakso tersebut. Setelah tersadar, aku baru meletakkan garpu dan sendokku dan mulai berdoa. Setelah selesai berdoa, aku menemukan hal aneh saat mulai menyuapkan bakso lagi ke mulutku. Rasanya kali ini benar-benar berbeda. Bakso yang sangat nikmat tadinya, kini rasanya seperti daging busuk. Kuahnya malah terasa seperti air rebusan yang dihasilkan dari sampah. Lantas aku buru-buru membayar bakso pesananku dan kembali ke rumah dan memuntahkan semua isi perutku. Setelah peristiwa itu berlangsung, aku mengalami hal yang aneh, yaitu setiap malam selalu bermimpi buruk dengan melihat sesosok hitam besar yang selalu menghampiriku dan mengatakan, "Kau telah memakan bakso itu, jadi kau akan mati setelah 7 hari lagi." Mimpi buruk itu selalu datang setiap malam, sampai aku tidak bisa tidur nyenyak. Lantas hari berikutnya, aku mendatangi kakekku di daerah tetangga dan menceritakan semua mimpiku. Kakekku bernama Sobirin. Ya, kakekku juga terkenal mempunyai kepintaran dalam ilmu gaib. Setelah aku menceritakan mimpiku,
Tampak kakek duduk bersila dan memejamkan mata. Cukup lama kakekku melakukan hal itu. Setelah dia membuka mata, kakekku memberikan secangkir air putih dan menyuruhku untuk meminum. Aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh kakekku. Aku menanyakan, apa sebenarnya yang terjadi denganku? Kakek Subirin menceritakan kepadaku, sebenarnya aku akan dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Tapi bilang kakekku tidak usah khawatir, karena kakekku sudah memagariku, dan orang yang ingin mencelakaiku sudah dikalahkan oleh kakek Subirin. Dan jin yang meminta tumbal tersebut akan mengambil korban tuannya sendiri. Aku sangat lega, benar saja. Setelah aku minum air yang diberikan oleh kakek Subirin, aku bisa tidur nyenyak dan mimpi itu tidak pernah kembali lagi. 3 hari aku menginap di tempat kakek Subirin dan kembali ke desaku. Dalam perjalanan pulang aku melewati tempat Pak Bejo berjualan bakso. Tapi tempat berjualan Pak Bejo terlihat sepi. Ketika aku bertanya dengan tetangga, ternyata Pak Bejo sudah 2 hari ini tidak berjualan karena sakit, dan besoknya aku mendengar kabar Pak Bejo meninggal dunia. Aku hanya berpikir apakah Pak Bejo melakukan ritual pesugihan? Entahlah.